Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari tulisannya Masrullah Faki. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Getih Pengarep. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah peninggalan kakekmu yang dulu menjadi tempat bermain ibumu sebelum semuanya tercium ilmu iblis, ucap lelaki tua berkain batik lengan panjang pada pemuda bercelana dasar dengan paduan kemeja lengan pendek garis-garis. Sang pemuda seperti tidak begitu tertarik dengan semua ucapan lelaki tua itu. Ia lebih fokus pada benda-benda yang penuh debu dan tertutupi sarang laba-laba. Satu persatu tangannya menyentuh semua barang dalam kamar berhawa pengap, namun sepertinya tidak ada satu barang pun yang menarik perhatiannya. Sang pemuda kembali memasuki kamar-kamar berikutnya, tapi tetap sama, hanya melihat dan menyentuh tanpa ada rasa tertarik. Hingga sampai di kamar paling ujung belakang yang terlihat paling kecil, langkah kakinya tertahan sejenak ketika akan menapak ke dalam. Ada keraguan dalam hatinya saat akan menyentuh gagang pintu yang terbuat dari kayu tua yang halus dan mengkilap. Sedikit aneh hawa yang ia rasakan dari kamar berukuran 2x3 berbeda dengan kamar-kamar sebelumnya. "Jangan kamu buka," satu bisikan tegas masuk gendang telinganya, membuatnya sedikit terjingkat. "Ini kamar siapa dulunya, Mbah?" ucapnya bertanya pada lelaki tua yang mengekor di belakangnya. "Mbah tidak tahu pastinya, tapi menurut beberapa orang yang dekat dengan orang tua dulu, kamar ini adalah kamar ritual nenekmu sebab keluargamu dulu." "Sudah, Mbah, jangan diteruskan," saut sang pemuda, memotong ucapan lelaki tua yang seketika terdiam sembari membetulkan kopiah lusuhnya. Nyeri dalam dadanya sangat terasa jika ia mengingat semua cerita masa lalu keluarganya. Meskipun sudah berlalu puluhan tahun, toh masih saja ada bekas yang sulit ia hilangkan. Sang pemuda yang urung membuka pintu kamar terakhir melangkah mundur dan membuka pintu yang menghubungkan dengan halaman belakang yang lumayan luas. Tampak daun-daun kering berserakan menumpuk sampai menutup tanah berpasir, berasal dari beberapa pohon besar tinggi menjulang tanpa buah. Senung dan lembab, itulah yang dirasakan sang pemuda saat menapaki langkah demi langkah menjejaki halaman memanjang. Siutan angin sore tidak seberapa kencang, namun membawa kabut-kabut tipis, sejenak mengaburkan pandangannya. Aneh. Bagaimana mungkin alam sore dengan langit begitu cerah memunculkan kabut hitam? Mungkin kebetulan saja, gumamnya, cepat-cepat membuang pikiran liarnya, meski dalam hatinya tidak mengingkari hawa aneh yang kembali menyusup di benaknya. Sang pemuda mempercepat langkahnya menyusuri halaman dan segera kembali ke dalam rumah, di mana sang lelaki tua sudah menunggunya di teras depan dengan wajah penuh kecemasan. "Ada apa, Mbah?" tanya sang pemuda heran saat menangkap raut wajah penuh khawatir dari lelaki tua yang tengah meremas jemarinya sendiri. "Nggak apa-apa, Mas. Mbah hanya tidak terbiasa di sini saat surup seperti ini," jawab lelaki tua masih dengan kecemasan. "Ya sudah, Mbah, saya pamit. Maaf tidak bisa mampir karena saya ada urusan lain. Terima kasih, Mbah, sudah mau menemani saya. Oh ya, besok kalau yang mau ngontrak rumah ini jadi, tolong Mbah yang urus semuanya," ucap sang pemuda berlalu setelah menjabat tangan dan sedikit membungkukkan badan pada sang lelaki tua. Termangu, sang lelaki tua sepeninggal pemuda tampan, pewaris rumah yang sudah beberapa tahun ini ia jaga. Ada kesan tidak enak saat rumah yang dikosongkan puluhan tahun kini akan ditempati kembali. Sebab ia tahu sedikit banyak tentang sejarah kelam rumah peninggalan dari kakek dan nenek pemuda tadi, yang terkenal penganut kejawen. Namun bukan itu yang membuatnya khawatir, tapi tragedi di balik kosongnya rumah tersebut.
Hal yang sama juga tengah dilakukan seorang pemuda berkemeja dengan setelan jas hitam. Ia nampak berjalan menyusuri tiap lorong rumah mewah berlantai 2 yang sepertinya lama dikosongkan. Di belakangnya tampak seorang lelaki tua dan lelaki setengah baya mengikuti langkahnya. Sang lelaki muda terlihat biasa-biasa saja menatapi tiap-tiap jengkal bangunan berornamen kental khas Jawa. Tapi berbeda dengan sang lelaki tua berbelangkon. Wajahnya menyiratkan ketakutan dengan pandangan menunduk. Apalagi saat ketiganya memasuki halaman belakang, di mana sebuah pendopo dan bangunan kecil bersebelahan masih tampak kokoh berdiri. Sang lelaki tua tampak sedikit gemetar dengan wajah memucat. "Siapa yang merawat rumah ini, Mbah?" tanya lelaki muda pada lelaki tua berbelangkon tanpa menoleh. "Giman dan Tarji, Mas. Mereka warga sekitar, tapi hanya siang saja. Setelah menghidupkan lampu sore, mereka pulang," jawab sang lelaki tua menunduk. "Kenapa kalau malam gak ada yang nunggu? Apa takut karena cerita angker rumah ini?" sahut sang lelaki muda dengan sunggingan sinis dari sudut bibirnya. Tidak ada jawaban dari lelaki tua, bahkan ia semakin menunduk mendengar penuturan lelaki muda yang kini mewarisi rumah tua berlantai 2. Peninggalan seorang tokoh yang amat disegani dan paling tersohor puluhan tahun silam. Sang lelaki tua tidak menampik anggapan yang diucapkan lelaki muda tersebut, sebab ia tahu bahkan masyarakat sekitar pun banyak yang tahu akan sejarah hitam rumah itu, di mana di setiap sudut dan pilar bangunan dari depan dan belakang tercium aroma angker dari kekuatan hitam yang sudah menelan banyak nyawa. "Cepetan San, hujan hampir turun," seru sesosok perempuan 45-an bertapi kain jarik dengan setelan kebaya hitam. Nampak ayu dan anggun dengan sanggulan rambut berkonde. "Iya Bu," sahut lelaki muda yang mempercepat langkahnya setelah tangannya mengambil dan menenteng 3 bungkus kantong hitam dari dalam mobilnya. Sang lelaki muda berkemeja hitam lengan panjang kembali memelankan langkahnya kala ia sudah menyusul sosok wanita dengan wangi kasturi menyejukkan. Keduanya kini berjalan beriringan menyusuri jalanan setapak yang diapit 2 sungai kecil sebagai sarana pengairan sawah-sawah milik penduduk yang menghampar seluas mata memandang. Hawa sejuk seketika terserap dalam tubuh keduanya saat langkah mereka memasuki sebuah gapura terbuat dari bambu tanpa tulisan. Sejenak sang pemuda tertegun ketika wanita di depannya berhenti dan memejamkan matanya seraya menunduk. Di depan 3 buah gundukan susunan batu-batu yang sudah berlumut. "Sanjaya, ucapkan salam pada eyang-eyangmu," tegur sang wanita ayu saat melihat lelaki muda yang tidak lain Sanjaya hanya terdiam di belakangnya. "Baik Bu," sahut Sanjaya seraya memejamkan matanya. Namun dari gerak bibirnya, ucapan salam yang dilakukan Sanjaya terlihat berbeda dengan sang ibu. Setelah selesai, Sanjaya mengedarkan pandangannya, menatapi satu persatu 3 buah gundukan batu dengan salah satu di antaranya paling tinggi dan memanjang. Terlihat aneh saat ibunya membakar masing-masing 3 dupa dan menancapkan pada tiap pangkal gundukan dengan sebuah nisan sedikit meninggi. Bukan karena aroma dupa yang menyengat, melainkan asap dupa yang menyebar seolah membentuk sebuah bayangan seperti tengah menatapi dirinya. "Bawa sini bunganya." Sedikit kaget Sanjaya saat ibunya meminta 3 kantong hitam yang ternyata berisi bunga 3 warna. Sanjaya semakin terpekur setelah menyerahkan bungkusan berisi bunga yang kemudian ditaburkan oleh ibunya. Tidak ada yang menarik bagi Sanjaya kecuali kesan seram dari bangunan beratapkan genteng yang tampak tidak terurus. Mulai dari tiang-tiang penyangga yang mulai rapuh hingga rumput yang lumayan tinggi mengitari luar bangunan. Sejenak Sanjaya terdiam, batinnya tiba-tiba saja tercekat manakala wangi dupa yang tercium semenjak dibakar ibunya mendadak bercampur bau aneh. Sanjaya kemudian mengedarkan pandangannya mengelilingi sekitaran tempat makam leluhurnya. Namun hanya hembusan angin dingin dan sosok ibunya yang tengah duduk bersimpuh menghadap 3 makam yang ia lihat. Sanjaya semakin merasa hawa di sekitar tempat itu terasa begitu lembab dan dingin. Saat gelombang angin riuh masuk dan membawa bau aneh, mengalahkan bau wangi kembang dan dupa yang awalnya menyebar. Sampai beberapa saat kemudian Sanjaya yang masih berdiri di belakang ibunya tersurut mundur, mendapati satu sosok lelaki bertelanjang dada tengah berdiri di luar bangunan sedang menatapnya. Wajahnya pucat, tatapannya sendu dan kosong menimbulkan rasa iba dalam jiwa Sanjaya
sebelum berubah menjadi rasa takut ketika melihat sebuah luka menganga di bagian dada sebelah kirinya. "Jangan hiraukan sosok itu," terjingkat Sanjaya mendengar sentakan ibunya yang tiba-tiba sudah berdiri dan menarik lengannya keluar dengan terburu-buru. Sanjaya yang terkejut terpaksa menuruti langkah ibunya, meski batinnya menolak, apalagi dirinya menangkap wajah tegang ibunya, seolah tahu dan ikut melihat sosok lelaki dengan bulatan hitam di kedua matanya yang masih Sanjaya lihat, tetap berdiri dan memandangi dirinya saat masih terus dalam seretan. "Tunggu, Bu," seru Sanjaya menghentikan langkah ibunya. Setelah berjalan cukup jauh dalam seretan sampai tidak terlihat lagi bangunan makam beserta sosok lelaki yang membuatnya penasaran. "Ada apa dengan ibu?" tanya Sanjaya dengan sedikit memelankan suaranya. "Ibu tidak apa-apa, cuma takut kehujanan," jawab ibunya sambil mendongakkan wajah ayunya yang memang saat itu langit sudah gelap tertutupi awan-awan hitam. "Tidak, ibu berbohong. Ibu melihat sosok tadi kan? Dan kenapa ibu sepertinya ketakutan sekali?" Sangga Sanjaya sedikit parau. "Sanjaya, sejak kapan kamu berani membantah sengit ibumu?" Seketika Sanjaya tertunduk mendengar kalimat tegas ibunya yang baru kali ini ia dengar. "Sudahlah, kita pulang sekarang," ajak ibunya yang langsung bergegas mendekati mobil. Sanjaya masih diam termangu sebelum ikut menyusul ibunya yang lebih dulu berlalu. Namun lagi-lagi langkah Sanjaya kembali harus tertahan ketika matanya menangkap satu sosok perempuan berselendang merah berdiri di pinggir persimpangan jalan masuk ke makam leluhurnya. Tengah menatap sambil tersenyum padanya. "Sanjaya!" Kembali suara keras ibunya memanggil, membuyarkan rasa penasaran pada sosok cantik yang masih tersenyum seperti sudah begitu mengenalinya. "Apa lagi yang kamu lihat?" tanya ibunya sedikit ketus saat ia mulai menjalankan mobilnya perlahan. "Apa sosok lelaki tadi?" sambung ibunya. Bukan Bu, tapi..." jawab Sanjaya terputus. Entah kenapa Sanjaya enggan menyebut sosok wanita berkemben dan berselendang merah kepada ibunya, seperti ada sesuatu kekuatan membisiki yang melarangnya. Sejenak Sanjaya tertolong dari kejaran pertanyaan ibunya yang terlihat bertambah penasaran dengan jawaban yang terputus. Ketika dering HP dari saku celananya membuat ibunya urung bertanya. Sebuah percakapan terdengar mengalir biasa saja antara Sanjaya dan seseorang yang baru saja menghubungi lewat HP. Seperti tidak menarik perhatian sosok ibunya yang duduk di sebelahnya sebelum memasuki sebuah percakapan serius hingga membuat sang ibu mengerutkan kening dan menegang. "Apa yang akan kamu lakukan dengan rumah kita, Sanjaya?" tanya sang ibu setelah Sanjaya menyudahi obrolannya di HP. "Ada orang yang mau mengontraknya, Bu," jawab Sanjaya sambil menoleh ke arah ibunya sebentar. Nampak raut wajah ibu dari Sanjaya yang tidak lain adalah Wuri menyiratkan rasa khawatir, penuh kecemasan mendengar penuturan anaknya panjang lebar tentang rumah yang sudah terjadi kesepakatan dikontrakan. Beberapa kali dirinya memberi suatu alasan agar membatalkan, tapi nampaknya Sanjaya juga bersikukuh dengan alasan sudah terlanjur bersepakat. Wuri yang baru saja dilanda gelisah dengan kemunculan sesosok lelaki sama persis dengan satu sosok yang puluhan tahun sudah binasa dan lenyap, kini harus kembali dihadapkan dengan kecemasan tentang rumah peninggalan orang tuanya. Yang ia tahu masih dinaungi satu kekuatan hitam balak projo dari tertanamnya lemah ireng Jalasuto. Apalagi saat terakhir Laswati ibunya dan Mayang salah satu eyangnya sempat celaka saat nekat ingin menghancurkan kekuatan hitam itu oleh salah satu makhluk yang bercokol dan sudah menjadikan jenggolo di rumah itu. Jerangkong. Gemercik tetesan air dari atap genteng yang tersiram hujan tidak begitu lebat, sedikit menambah keresahan seraut wajah bersih nan tampan milik Sanjaya. Dirinya yang baru saja tiba di rumah beberapa puluh menit lalu masih dibayang-bayangi dua sosok yang ia lihat di makam leluhurnya. Bukan hanya itu, reaksi ibunya yang sedemikian takut akan salah satu sosok meninggalkan kelebatan pertanyaan yang sulit ia jawab sendiri. Sebab sosok ibunya yang ia tahu biasa dengan hal-hal tidak kasat mata, belum pernah sekalipun merasa takut meski melihat semengerikan dan paling menyeramkan sekalipun. Sanjaya merasa ada satu sekat yang membatasi dirinya untuk mengetahui semua jati dirinya. Sekat yang memang ibunya jaga agar dirinya tidak tahu
atau lebih tepatnya tidak boleh tahu. Tarikan nafas berat yang dihempaskan begitu saja seolah mewakili beban pikiran yang dipikulnya. Berkali-kali matanya mengerjap, meratapi gelap malam berhawa dingin dari jendela yang sengaja ia buka. Membiarkan hembusan angin masuk menerpa wajah dan mengibas rambut lurusnya. Sampai satu derap langkah kaki yang berhenti tepat di belakangnya membuatnya tersadar dari lamunan. "Ibu," sapanya lembut. Ketika membalikkan tubuh dan mendapati sosok anggun ibunya sudah berdiri dengan tersenyum. Sanjaya sebentar terdiam. Wajahnya menyiratkan satu keheranan melihat sosok ibunya yang tidak pernah melakukan satu hal dan kini tengah ia lihat nyata, yaitu tersenyum. "Sanjaya anakku, malam ini ibu ingin mengajakmu ke suatu tempat yang nantinya akan menjawab semua pertanyaan dalam hatimu." Lembut, suara sosok ibunya masuk ke telinganya. "Maksud ibu?" tanya Sanjaya sembari mengerutkan keningnya. "Bukankah kamu ingin tahu semuanya?" jawab sosok ibunya masih dengan lembut dan seulas senyum menghiasi sudut bibirnya. Sanjaya semakin mengernyitkan kening mendengar ucapan sosok ibunya yang bisa tahu isi pikiran dan benaknya. Apalagi sikap sosok ibunya yang sama sekali belum pernah dirinya lihat sebelumnya. Ditambah bau wangi bunga kamboja yang tidak pernah sekalipun dipakai Wuri, ibunya, sedikit membuatnya curiga. "Kenapa diam, Sanjaya?" Kembali sosok ibunya bertanya yang kini seraya menatap tajam bola mata Sanjaya. Ada getaran aneh yang Sanjaya rasakan ketika tatapannya beradu dengan sorot mata sosok ibunya. Desiran dalam darahnya pun seolah ikut menghangat seiring detak jantungnya yang ikut mulai memburu. Apalagi saat tangan lembut sosok ibunya menyentuh pundak kekarnya. Mata Sanjaya berubah sayu. "Sekarang ikut ibu ya." Seketika Sanjaya mengangguk mendengar ajakan sosok ibunya yang kembali tersenyum dengan menggandeng lengan dan menuntunnya melangkah. Namun baru 3 langkah Sanjaya dan sosok ibunya meninggalkan ruang tamu rumah Prabon yang penuh lekukan ukir-ukiran khas Jawa kuno peninggalan Ki Rengko. Satu bentakan keras membuat kaki keduanya terhenti. "Berhenti dan lepaskan." Kembali suara bentakan keras dari arah belakang terdengar memaksa keduanya membalikan badan. Belum sempat keduanya melihat jelas siapa pemilik suara lantang saat baru membalikan badan, tiba-tiba sapuan angin panas menghantam tubuh mereka. Kemudian disusul jeritan melengking dari sosok yang menggandeng Sanjaya setelah terpisah dan terpental ke belakang menghantam dinding papan. Sedang Sanjaya yang ikut terjengkang dan terduduk di sebelah pintu utama terbelalak kaget saat matanya melihat jelas sosok yang berdiri tegak memegang sebuah keris berkepala naga dan bermata hijau adalah Wuri ibunya. "Ibu?" gumamnya lirih. Sejenak perasaan bingung menggurat pada wajah Sanjaya, namun sesaat kemudian terjawab kala salah satu sosok yang sempat menggandengnya berdiri dan menyeringai. Kini bukan lagi sosok ayunan anggun menyerupai ibunya yang terlihat di matanya, melainkan sosok perempuan berambut acak-acakan, bergaun putih panjang, dengan 2 bola mata putih rata. Sanjaya yang terkejut melihat sosok itu spontan melompat ke arah ibunya. Wajahnya semakin memucat mendengar tawa ngikik dari sosok berbau amis yang sedikit mulai mendekat. Berbeda dengan ibunya, meski wajahnya tegang, tapi tidak terlihat sedikit pun rasa takut. Bahkan bibirnya masih sempat menyunggingkan senyum sinis kepada sosok yang dulu pernah dilihatnya. "Lawean Lenggan." Sedikit terkejut sosok perempuan berwajah pucat lemir setelah menatap lekat-lekat dengan bola mata putihnya keris yang masih terhunus di tangan Wuri. "Siapa lagi yang menyuruhmu mengganggu anakku?" tanya Wuri tegas. Tidak ada sautan, sosok itu hanya terdiam sembari terus meratapi keris teracung padanya. Seperti menyadari jika keris yang dipegang Wuri bukan sebuah keris biasa dan main-main. "Rupanya kamu sudah menjadi terakhir Lawean Lenggan. Pantas matamu tidak bisa dikelabuhi, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan tetap membawa getih pengarep yang sudah puluhan tahun aku menunggunya." Saut sosok itu begitu mengenali siapa Wuri sebenarnya. "Silakan, kalau kau mampu," jawab Wuri sengit. Wuri yang tahu dengan siapa dirinya tengah berhadapan tidak ingin kecolongan. Segera jari-jari tangannya melepas salah satu batu hijau yang menempel pada gagang keris.
sebagai mata dari kepala naga. Ketika Wuri melakukan itu, nampak sosok bergaun putih lusuh terkesiap. Bahkan ia beringsut mundur dan ingin menghindar saat Wuri menggenggam batu itu. Namun sayang, usahanya sia-sia. Tubuhnya tidak mampu mengelak ketika batu hijau yang dilempar Wuri melayang dan tepat mengena bagian dada. Jeritan melengking seketika kembali terdengar dan lebih menyayat dari sosok bergaun putih yang terkapar dengan dada mengepul asap-asap hitam tipis. Mulutnya merintih dan terkadang mengerang. Mata putihnya melotot ke atas sebelum akhirnya ia kembali menjerit panjang dan semakin membeliakan mata putihnya saat Wuri menghujamkan keris di tangannya tepat di dada sebelah kiri sosok itu. Bau gosong menyengat sebentar merebak, mengiringi lenyapnya sosok bergaun putih yang meninggalkan bekas hitam di lantai. Wuri sejenak terdiam sambil menyeka keringat di wajahnya yang terlihat selalu kelelahan setiap ia menggunakan keris simbol turun-temurun. Terah rengkok. "Ibu, maafkan Sanjaya," ucap Sanjaya disertai isakan saat bersimpuh di kaki Wuri. Wuri yang saat itu juga merasakan panas di kedua matanya menegakkan wajahnya. Bayangan-bayangan kejadian puluhan tahun silam yang sangat ia sesalkan seakan ikut bekerjaran dengan air mata yang sudah mengalir di pipi. "Sanjaya anakku, kamu tahu siapa sosok yang hampir membawamu tadi?" tanya Wuri pada Sanjaya yang masih bersimpuh di kakinya. "Dia salah satu dari puluhan, bahkan ratusan makhluk yang menginginkan darahmu," jelas Wuri setelah melihat gelengan kepala dari Sanjaya. "Itulah mengapa ibu selalu mengkhawatirkanmu," sambung Wuri. "Mengapa mereka menginginkan Sanjaya, Bu? Ada apa di dalam diri saya? Ada apa dengan hidup Sanjaya, Bu?" tanya Sanjaya bertubi-tubi seraya mendongakkan wajahnya saat merasa aneh mendengar penuturan ibunya. Wuri yang sekilas melihat wajah anaknya kembali menengadahkan wajah ke atas sebelum menjawab, "Ketahuilah anakku, mereka yang mengincarmu, mereka yang menginginkanmu, bukan tanpa alasan." Sejenak Wuri terdiam dan menarik nafas dalam-dalam sebelum meneruskan. "Karena kamu lahir dari keturunan Gete Pancer dan juga cucu dari seorang pemilik Rogo Nyowo. Meskipun ayahmu gagal menjadi penerus Rogo Nyowo dan menjadi Ranggi Anom, namun dalam darahmu tetap mengalir Gete Pangarep. Dan dari darahmu juga, kelak ibu berharap bisa menghapus semua keangkara murkaan akibat persekutuan dan pertikaian yang menelan banyak nyawa, termasuk sebagian besar dari keluarga ibu sendiri. Bahkan eyangmu Wardoyo dan pademu tidak sempat melihat kelahiranmu. Mereka meninggal di Banyuwangi saat berusaha menyelamatkan ibu. Belum lagi eyang-eyangmu dan saudara ibu yang lain. Luka yang ditorehkan dari semua cerita ini begitu membekas anakku. Kelak kamu pasti bakal tahu semuanya," pungkas Wuri dan mengakhiri ceritanya. Bagaikan tersengat listrik, tubuh Sanjaya mendengar cerita ringkas ibunya. Darahnya seolah membeku membuat tubuhnya dingin. Matanya menatap tajam ke lantai kayu berlapis kain tipis, seperti ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia dengar dari ibunya adalah sesuatu kebenaran. Jika dirinya seorang Gete Pengarep. "Semoga mereka mengurungkan." Satu gumaman lirih terdengar penuh harap dari bibir seorang lelaki tua berkopiah lusuh. Matanya menyorot lepas menatapi gerbang tidak berpintu yang redup. Tertutup sinungnya dua buah pohon besar nan tinggi yang berdiri di kanan kiri. Wajahnya yang sudah mulai dipenuhi kerutan, mengurat keresahan dan terlihat samar dari bayang-bayang kepulan asap tebal segulung rokok hasil olahan tangannya sendiri. Sampai beberapa saat kemudian wajahnya mendadak membias seperti menahan rasa takut kala telinganya mulai mendengar sesuatu dari belakang, tepatnya dari dalam rumah yang masih tertutup. Sang lelaki tua berkain batik semakin memucat saat suara tarahim terdengar nyaring, menandakan jika sebentar lagi masuk waktu maghrib. Itu artinya waktu yang paling ia takuti saat berada di sekitaran rumah itu telah tiba. Surup. "Mungkin mereka benar-benar urung datang," gumamnya sembari beranjak dan berlalu dengan cepat meninggalkan teras setelah merasa yakin jika yang ditunggunya tidak akan datang. Namun baru saja 3 langkah kakinya menapak di halaman tanah berpasir, tiba-tiba matanya ditekjutkan cahaya menyorot dari sebuah mobil yang baru saja berbelok dan masuk ke halaman.
Tiga orang lelaki yang berada di dalam mobil segera beranjak turun dan mendekati lelaki tua yang berdiri terpaku. "Jenengan Batoha?" tanya salah satu dari tiga lelaki muda berkemeja kotak-kotak sambil menenteng tas hitam. "Nji Pak," jawab lelaki tua yang mengiyakan namanya disebut Batoha. "Oh, saya Fandi dan ini rekan kerja saya, Wasis dan Tanto," ucap laki-laki muda yang memperkenalkan diri dan kedua temannya sambil mengulurkan tangan. Batoha langsung menyambut uluran tangan ketiga lelaki muda yang sebenarnya ia sudah tahu akan kedatangan dan tujuannya. Nampak seulas senyum yang dipaksa keluar dari bibir tuan Batoha saat berbasa-basi sejenak sebelum mengantarkan ketiga lelaki itu memasuki rumah yang sama sekali belum pernah dimasukinya saat malam. Meski sudah hampir 10 tahun ia menjaga dan merawatnya. "Wow, rumah lawas yang nyaman sepertinya." Satu kekaguman terlontar dari lelaki muda yang memperkenalkan diri, Wasis, ketika lampu-lampu menyala terang memperjelas isi rumah yang masih banyak menampilkan ciri khas Jawa. Tidak jauh beda dengan Wasis, Fandi dan Tanto juga terkesima melihat semua ornamen yang masih utuh, kental dengan kejawen yang tidak mereka mengerti sejarahnya. Berbeda dengan Batoha, kecemasan seketika menyusup di benak melihat ketiga lelaki yang akan mulai menempati rumah lawas malam itu juga, memperlihatkan tingkat takjub yang sembrono. "Apa, Batoha yang membersihkan semuanya?" tanya Fandi sedikit mengagetkan Batoha. Iya Pak," tergugup Batoha. Tapi bukan karena pertanyaan Fandi, tampaknya Batoha tergugup, melainkan satu tiupan lembut yang menyapu lehernya. "Batoha, kenapa?" tanya Tanto, seperti menyadari kecemasan Batoha. "Tidak apa-apa Pak, saya hanya ada tanggungan di rumah, jadi kalau sudah tidak ada yang diperlukan lagi, saya mohon pamit," jawab Batoha pamit setelah memberi alasan. Meski agak sedikit ragu ketiganya mempersilahkan Batoha pulang, Tanto yang menangkap hal aneh dari sikap Batoha sejenak tertegun. Ia merasa jika Batoha menyembunyikan sesuatu dari kecemasan yang terlihat olehnya. Diraut wajah tua Batoha. "Kita tidurnya kamar sendiri-sendiri apa gimana nih?" tanya Wasis yang masih antusias dengan segala kenyamanan dalam rumah itu setelah kepergian Batoha. "Terserah kalian saja," jawab Fandi sambil merogoh saku celananya. "Saya mau ngabarin Mas Sanjaya dulu kalau kita sudah menempati rumahnya mulai malam ini," sambung Fandi berlalu ke depan. Sepeninggal Fandi, Wasis melangkah mendekat ke salah satu kamar paling depan, sedang Tanto tampak masih berdiri tertegun dengan pandangan mengarah ke belakang. Entah apa yang mendorongnya saat perlahan kakinya melangkah menuju ruang belakang, melewati lorong tanpa sekat yang menghubungkan ruang keluarga dan dapur serta 3 kamar. Tidak ada apapun yang ia lihat kecuali barang-barang yang sudah dibersihkan Mbah Toha dan perabotan baru pesanan mereka. Namun saat akan berbalik dari salah satu kamar yang terletak paling belakang serta berukuran paling kecil dibanding lainnya, tiba-tiba Tanto terhenti dan terdiam sejenak. Wajahnya menciut dengan kening berkerut ketika sayup-sayup telinganya mendengar suara wanita tengah melantunkan sebuah tembang dari dalam kamar itu. Merasa kurang yakin dengan pendengarannya, Tanto melangkah pelan mendekati pintu kamar. Hening yang dirasa Tanto. Seketika ia menempelkan telinga kanannya pada daun pintu, membuatnya sedikit lega dan merasa jika hanya perasaannya saja yang berhalu. Tapi baru saja selangkah Tanto menjauh dari pintu, lagi-lagi suara lirih wanita layaknya sinden kembali terdengar oleh telinga Tanto. Bahkan tidak hanya itu, tubuh Tanto seketika merinding ketika suara tembang dengan syair menyayat dibarengi bau harum kembang melati yang lembut tercium hidungnya. Tanto yang mulai tersusupi rasa takut dengan jantung berdebar cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Kelegaan sejenak tersirat di wajah Tanto setelah sampai di ruang tamu dan melihat Fandi tengah duduk di sofa. Meski jantungnya masih berdegup kencang, tapi setidaknya kini timbul sedikit keberaniannya dengan adanya Fandi. Namun perasaan itu bertahan sejenak, berawal dari kecurigaan Tanto saat suara sapaannya tidak dijawab sama sekali oleh Fandi, menimbulkan segudang tanda tanya, apalagi ketika Fandi bangkit. Sekilas mata Tanto melihat wajah Fandi yang pucat pasi, ditambah bau wangi Kamboja semerbak keluar dari tubuh Fandi yang berlalu. Seketika membuat merinding Tanto. Aneh, gumam Tanto lirik.
Tanto yang kini terduduk sendiri di sofa tamu tertegun memikirkan sikap Fandi yang berlalu ke belakang dengan diam membisu. Ingin rasanya ia menceritakan terlebih dahulu kejadian yang dirinya alami di belakang, tepatnya di kamar paling ujung, di mana ia mendengar kidung tembang menyayat dari suara seorang perempuan dari kamar itu. Tapi sayang, Fandi sudah keburu berlalu dengan kebisuannya. Hampir setengah jam Tanto menanti kembalinya Fandi, namun yang ditunggunya tidak juga muncul. Rasa heran dan gelisah mulai menggelayut dalam benak Tanto saat semilir angin malam masuk melalui celah-celah atas jendela, berhawa lembab. Heran dengan apa yang tengah dilakukan Fandi, sampai begitu lama ia tidak kembali. Gelisah dengan sapuan angin yang dirasanya berbeda dan tidak seperti biasanya, kegelisahan Tanto seketika berubah, bingung, mencekam dalam benak. Ketika pintu yang disangkanya telah terkunci tiba-tiba terbuka dan muncul sosok yang tengah ditunggunya. Fandi dari depan. Tanto terhenyak dan bangkit saat sosok Fandi yang baru masuk mendekatinya. Perasaannya mulai tidak nyaman dengan segala yang baru saja ia alami. Matanya menatap lurus wajah Fandi yang terlihat bingung akan sikapnya. Kamu dari mana?" Sedikit bergetar suara Tanto saat bertanya. "Loh, aku dari tadi di luar sedang menelpon. Terus aku dengar kamu memanggilku untuk masuk karena pintu mau kamu kunci." Jawab Fandi heran melihat sikap Tanto. Aku memanggilmu masuk. Bukannya kamu tadi sudah di dalam?" Jawab Tanto dengan wajah penuh ekspresi. Perdebatan kecil seketika terjadi di antara Tanto dan Fandi yang sama-sama bersikuku dengan keyakinan mereka masing-masing. Bahkan Fandi terlihat acuh saat Tanto mengungkap kejadian ganjil yang dialaminya. Sampai akhirnya Fandi yang merasa jengkel serta terlihat acuh memilih untuk menyudahi dan berlalu. "Sudahlah, kita istirahat, capek aku," ujar Fandi berlalu meninggalkan Tanto yang mematung. "Kamu mau tidur di mana?" tanya Fandi sebelum ia memilih salah satu kamar. "Terserah, kamu mau tidur di mana?" jawab Tanto datar, membuat Fandi menggelengkan kepala sambil melangkah masuk di kamar kedua dari depan. Tanto masih berdiri terdiam. Mereka kembali ke kejadian demi kejadian yang betul-betul dirasa janggal di dalam rumah itu. Padahal belum juga semalam ia dan kedua temannya menempati, tapi sudah beberapa kali mengalami hal yang tidak masuk akal. Pasti ada sesuatu di rumah ini. Baru saja Tanto membatin, mendadak bulu-bulu halusnya meremang. Tengkuknya menebal saat menyadari dirinya sendiri di ruang tamu seperti tengah diawasi puluhan pasang mata. Tidak mau berlama-lama dalam ketakutan, Tanto segera memutuskan untuk masuk ke dalam kamar bersama wasit. Kamar pertama dari depan, yang pernah ditempati sosok wanita cantik, Wuri Handayani. Berbeda dengan Fandi yang memilih tidur sendiri di kamar kedua, meski terlihat bersih dan rapi, namun ada rasa tidak nyaman menyusup benaknya ketika ia merebahkan tubuhnya di ranjang empuk bertilam kain putih dan halus. Bukan hanya hawa lembab yang membuatnya tidak nyaman, tapi juga isi dalam kamar. Fandi merasa jika kamar yang ia tempati sedikit menyeramkan, mulai dari pencahayaan yang remang, bentuk ranjang dan segala ornamen kesemuanya dari kayu berukir Jawa kuno membuatnya seperti tengah berada di alam jauh. Malam sudah merambat jauh, kesunyian sudah melelapkan sebagian hamba-hamba di bumi. Namun bagi Fandi, malam pertama di rumah itu yang ia kontrak selama urusan kerja bersama kedua temannya terasa begitu panjang penuh kejanggalan. Ia yang awalnya menampik anggapan Tanto sedikit demi sedikit mulai membenarkan dan merasakannya sendiri. Berawal dari telinganya mendengar suara pintu depan terbuka dan tertutup berulang-ulang, seolah tengah untuk mainan. Beberapa saat ia diamkan suara itu, sampai akhirnya Fandi yang sudah merasa terganggu beranjak dari pembaringan untuk memastikan. Tidak ada yang aneh dilihat Fandi. Pintu yang ia yakini sebagai sumber suara berisik terlihat aman dan masih tertutup rapat. Sebentar Fandi memastikan dengan memeriksa keadaan pintu yang ternyata sudah terkunci. Sebelum beranjak kembali ke kamar, namun baru saja kakinya selangkah masuk kamar, tiba-tiba tubuhnya merinding saat hembusan angin lembut teramat dingin menyapu wajah dan lehernya. Ada keraguan dalam diri Fandi saat itu. Kala rasa takutnya mulai terbangun dengan satu hal yang baru saja ia rasakan, belum lagi suasana kamar yang semakin lembab dan menyeramkan, selepas tiupan angin yang seperti ikut masuk. Tapi Fandi masih mencoba untuk bertahan dan memberanikan diri kembali berbaring.
Mata Fandi mulai mengerjap setelah beberapa kali mulutnya menguap, menandakan rasa kantuknya sudah menyerang. Akan tetapi, sebelum sempat ia terlelap tidur. Kembali Fandi terjaga dengan keterkejutan. Matanya dengan cepat mengedar sekeliling, meratapi tiap-tiap sudut kamar mencari sumber suara tangisan lirih yang mengusik tidurnya. Untuk beberapa saat Fandi terdiam, seperti tengah memastikan kesadarannya. Sampai akhirnya wajah Fandi berubah memucat ketika dirinya benar-benar memastikan jika nyata mendengar suara tangisan meratap seorang wanita. Suara tangisan yang kadang diiringi rintihan. Kini Fandi bisa pastikan berasal dari kamar sebelah, sebuah kamar yang berukuran paling kecil dibanding kamar lainnya, dan sempat disinggung oleh Tanto saat debat dengannya. Namun baru sekarang Fandi percaya jika ada kejanggalan di kamar itu. Fandi mulai ketakutan saat suara tangisan dan rintihan sebentar kemudian berubah sebuah jeritan menyayat berkali-kali. Apalagi saat itu Fandi juga merasa jika di dalam kamarnya seperti banyak sosok-sosok yang berdiri mengelilingi ranjang sedang meratapinya. Fandi akhirnya bangkit dari pembaringan. Ia sudah tidak mampu membendung ketakutan yang menyelimuti dirinya. Langkahnya cepat meninggalkan kamar dan berniat masuk ke kamar pertama bersama kedua temannya. Tapi lagi-lagi langkah Fandi harus terhenti. Bukan saja bau gosong menyengat tercium pekat di hidungnya yang membuat tubuhnya gemetar, melainkan satu sosok hitam yang tingginya 2 kali dari dirinya sudah berdiri di depan kamar. Keringat mengucur deras membasahi tubuh Fandi. Sebelum berubah kaku dan dingin ketika ia menengadahkan wajahnya menatap wajah sosok hitam di depannya yang hanya terlihat sorot matanya saja yang putih rata. Fandi menjatuhkan tubuhnya yang sudah tidak mampu untuk berdiri. Ia terduduk berselonjor menyandar ke dinding. Nafasnya tersegal dengan mata mulai sayu dan mengerjap perlahan. Sebelum semuanya terlihat gelap serta hitam, sehitam sosok di depannya. Ini awal yang buruk. Satu suara berat dari Mbak Toha membuat Tanto dan Wasi saling pandang. Kening keduanya berkerut, menatap penuh rasa penasaran pada wajah tua di hadapan mereka. Apa maksudnya, Mbak? Wasis yang tidak sabar memberanikan diri bertanya. Mbak Toha sendiri seperti mengacuhkan ucapan Wasis. Ia tampak fokus memeriksa sekujur tubuh membiru Fandi yang ditemukan Tanto tergeletak di lantai depan kamar. Mbak, hal buruk apa yang Mbak Toha maksud? Kembali Wasis yang dirundung rasa penasaran mengulang pertanyaannya pada Mbak Toha. Jenak tangan Mbak Toha terhenti dari mengurut kening Fandi. Ia memalingkan wajah sebentar pada Wasis yang terlihat begitu mengharap sebuah jawaban. Oma iki ora kena gawe sembarangan. Akeh cikal pancer sing wis ketandur sakelilinge. Mula tak saranke golek kontrakan liyane ae. Jelas Mbak Toha. Apa meneh kancamu iki wis ketemu raja jenggolone kene, bakal dawa urusane yang tetep nekat mbok teruske manggon kene. Sambung Mbak Toha dengan penuh ekspresi kekhawatiran. Ada apa sebenarnya di rumah ini, Mbah? Dan siapa yang sudah mencelakai teman saya ini? Saut Wasis yang seperti belum percaya dan mengerti dengan penjelasan Mbak Toha. Maaf, saya tidak bisa menceritakannya, jawab Mbak Toha sambil berdiri. Lalu bagaimana dengan keadaan teman saya ini, Mbah? Tanto yang dari tadi hanya diam ikut bertanya. Mbak Toha terdiam sebentar, matanya kembali menatap tubuh lemah Fandi yang sudah tertutup selimut, menyiratkan keprihatinan tersendiri yang mendalam dengan apa yang sudah menimpa pada diri Fandi. Temanmu tersandra sukmanya dan hanya sang pewaris yang bisa mengembalikan kebadannya, jawab Mbak Toha seraya menarik nafas panjang. Sang pewaris? Apakah Sanjaya yang Mbak maksud? Tanya Tanto yang kemudian dijawab anggukan kepala oleh Mbak Toha. Kalau begitu, saya akan meminta tolong pada Sanjaya, Mbah. Kebetulan saya juga mengenalnya, saut Tanto penuh antusias. Bukan hanya Mas Sanjaya saja, tapi juga ibunya, sebab ini ada kaitan erat dengan masa lalu Nduk Wuri. Terang Mbak Toha membuat Tanto terdiam. Biar saya saja yang menemui Mas Sanjaya dan ibunya. Kalian jaga saja teman kalian ini. Dan satu lagi, jangan pernah menyentuh atau bahkan membuka kamar paling ujung belakang. Tegas suara Mbak Toha berpesan setelah menyanggupi untuk menemui sang pewaris Sanjaya. Sepeninggal Mbak Toha, Wasis yang seperti tidak percaya akan semua cerita tentang rumah itu menarik paksa Tanto ke belakang. Tidak ada penolakan saat itu dari Tanto.
Namun ketika Wasis berhenti tepat di depan pintu kamar ujung, Tanto seketika terhenyak mundur. "Apa yang akan kamu lakukan, Sis?" Sedikit bergetar suara Tanto melihat kenekatan Wasis. "Aku tidak percaya jika ada setan bisa mencelakai manusia. Lagian kenapa juga dengan kamar ini? Kok sampai nggak boleh disentuh?" Wasis dengan tegas mengutarakan rasa ketidakpercayaannya dan bersikeras ingin membuka pintu yang sudah 20 tahun lamanya tertutup. Tapi ketika tangannya baru menyentuh gagang pintu, Tanto dengan cepat menepisnya. "Jangan gila kamu. Apa bukti Fandi yang sudah seperti itu belum cukup untuk membuka pikiranmu?" Tanto dengan cepat menarik mundur Wasis dari depan pintu dan menyeretnya kembali ke depan. "Apa-apaan kamu ini? Aku hanya ingin membuktikan apa benar dalam kamar itu ada makhluk yang sudah mencelakai Fandi. Itu saja," ujar Wasis bersungut-sungut. "Terserah, kamu mau percaya atau tidak. Tapi yang jelas, dengan adanya keadaan Fandi seperti ini, saya harap kamu jangan menambah urusan tambah runyam. Ingat, kita hanya tamu di sini." Tegas kalimat yang diucapkan Tanto sebelum ia beranjak ke kamar depan di mana tubuh Fandi terbaring. Tidak berapa lama Tanto kembali ke depan sambil menenteng tas hitam. Ditatanya lekat-lekat Wasis yang duduk terdiam dan menyandar di sofa sebelum menyerahkan HP milik Fandi ke tangannya. "Saya akan melapor ke kantor dan sekalian survei lapangan. Tolong kamu jaga Fandi, dan ini HP Fandi. Kalau sewaktu-waktu nanti istri atau keluarganya ada yang nelpon, kamu angkat. Tapi ingat, jangan kamu katakan keadaan Fandi yang sebenarnya," pesan Tanto pada Wasis yang hanya menerima HP milik Fandi tanpa menyaut ucapan apapun. "Kalau ada apa-apa, kabari." Sekali lagi Tanto berpesan sebelum beranjak meninggalkan rumah itu, guna mengurus pekerjaan yang seharusnya mereka bertiga. Namun dikarenakan keadaan Fandi, maka Tanto terpaksa mewakili dua temannya. Di samping dirinya sebagai seorang pelaksana lapangan sekaligus penyuluh, Tanto juga terhitung orang paling lama dibanding kedua temannya di sebuah perusahaan penanaman kabel dan proyek tower. Sepeninggal Tanto, Wasis masih terdiam di ruang tamu. Ia masih termenung dengan segala rasa tidak percayanya, tapi ketika mengingat ucapan-ucapan Tanto, ia mengendurkan saraf penasaran yang mengencang bila mengingat dengan apa yang ia dengar tentang rumah itu. Setelah beberapa jam melewati perjalanan ramai, sepi, dan mengitari perbukitan kecil, Mbah Toha akhirnya bisa merenggangkan otot-ototnya yang kaku saat sepeda motor yang memboncengnya berhenti di halaman sebuah rumah joglo bergaya ciri khas Jawa. Rumah yang dipenuhi dengan lekukan dan ukiran indah bernuansa keraton menggambarkan jika sang pemilik rumah adalah orang yang menjunjung tinggi satu nilai budaya dan tradisi begitu kuat. Mbah Toha yang tahu tentang siapa dulunya pemilik rumah itu sedikit sungkan saat berjalan ke teras berpilar kayu jati berlekuk ukiran. Langkahnya pelan penuh hati-hati yang diikuti seorang pemuda pemboncengnya. Dengan memberanikan diri, Mbah Toha mengetuk pelan daun pintu tebal yang mengkilap. Sejenak Mbah Toha bersabar menunggu sampai akhirnya terdengar sautan lembut dari dalam, lalu disusul terbukanya daun pintu. Mbah Toha dan sang pemuda seketika menunduk penuh hormat saat muncul di hadapan mereka sesosok wanita ayu bergelung selaras dengan kebaya batik dan kain jarik sebagai bawahannya. "Mbah Toha, monggo masuk, Mbah." Pelan dan penuh wibawa suara wanita anggun mempersilahkan tamu yang sudah dikenalnya. Mbah Toha mengangguk pelan dan langsung mengikuti langkah gemulai wanita yang sebenarnya terpaut jauh usianya lebih muda. Akan tetapi dengan beberapa alasan membuat Mbah Toha yang lebih tua seakan lebih menghormatinya. Sepertinya ada hal yang sangat penting sampai Mbah Toha menyempatkan diri datang ke sini, ucap sang wanita setelah berbasa-basi sebentar, seraya menuangkan air teh ke dalam dua cangkir yang disuguhkan untuk Mbah Toha dan pengantarnya. "Benar, Nyai, ini ada kaitannya dengan 3 orang yang menempati rumah Prabon di sana," jawab Mbah Toha setelah sedikit meneguk teh yang disuguhkan. Sosok wanita yang tidak lain adalah Wuri mengernyitkan keningnya dan sebentar kemudian berubah menegang kala Mbah Toha mulai menceritakan semua kejadian yang menimpa Fandi. Beberapa kali Wuri menarik nafas panjang seperti tengah menahan satu beban berat dalam batin. Mbah Toha menyinggung nama-nama yang ia tahu sebagai penunggu rumah Prabon dan sudah menjadikannya sebagai sebuah jenggolo. Suasana sesaat hening. Setelah Mbah Toha selesai bercerita, ia menunduk menunggu Wuri yang terdiam seperti tengah mencerna semua cerita dari Mbah Toha.
yang mau tidak mau memaksa ia mengulas balik peristiwa demi peristiwa di rumah itu, sampai membuat matanya panas dan mengalirkan 2 air bening. Tanpa terasa, sebentar Wuri mengusap air matanya seraya menatap Mbak Toha dengan seulas senyum yang dipaksa, membuat Mbak Toha terlihat iba. "Maaf Mbah, untuk urusan ini saya akan bertanggung jawab dengan Sanjaya, tapi karena Sanjaya masih pergi, jadi saya menunggu Sanjaya dulu Mbah," ucap Wuri sedikit parau. Mbak Toha terlihat mengangguk pelan, mengerti dan menyadari dengan apa yang semua yang tengah dirasakan sosok Ayu terakhir Rengko Sasmito, yang juga pemegang pusaka simbol Lawean Lenggan dari penguasa pesisir selatan. Hari beranjak sore, Wasis yang sudah dihinggapi rasa bosan terlihat mondar-mandir, sesekali matanya menatap gerbang tidak berpintu, berharap Tanto segera datang. Namun dari langit dengan semburat kemerah-merahan sampai berangsur tertutup awan hitam, orang yang ditunggunya tidak juga muncul. Bahkan sudah tidak terhitung ia mencoba menghubungi lewat HP, tapi sayang, juga tidak bisa tersambung dengan Tanto. Bosan, penat dan jengkel membaur di benak Wasis. Ia kemudian memutuskan menutup pintu dan berniat untuk mandi. Akan tetapi ketika kakinya berada tepat di depan pintu kamar ujung, lagi-lagi rasa penasaran menghinggapinya. Terdiam Wasis menatap pintu yang tinggal berjarak 2 langkah dari tempatnya berdiri, seperti sedang menimbang-nimbang antara keraguan dan rasa penasarannya. Sampai akhirnya kakinya mantap melangkah mendekati pintu yang terdapat ukiran bunga di tengahnya. Perlahan tangan Wasis mendorong gagang kayu yang menempel di daun pintu tidak berkunci. Terdengar suara derit pelan saat sedikit demi sedikit pintu terbuka, lalu berganti sunyi saat pintu sudah terbuka lebar. Wasis tertegun, menatap ruang kamar yang gelap dan berhawa lembab. Tidak ada apapun yang bisa dilihat oleh matanya, namun justru membuat Wasis semakin diburu rasa penasaran. Apa yang aneh dari kamar ini? Sampai-sampai tidak boleh dibuka, gumam Wasis sembari melangkah masuk ke dalam kamar. Wasis kembali mengedarkan matanya, menatapi seluruh ruang kamar yang gelap saat ia sudah berada di dalam kamar. Tapi lagi-lagi ia tidak menemukan apa-apa. Sesaat sebelum Wasis yang sudah berniat meninggalkan kamar itu, tiba-tiba matanya dikejutkan 2 kerlipan berwarna merah, tepat lurus di depannya. Ketika Wasis mengurungkan niatnya untuk meninggalkan kamar, ia beralih dan tertarik dengan 2 larik kerlipan yang dirasa menarik baginya. Setapak demi setapak Wasis lalui sambil terus meratapi 2 larik merah yang dirasanya begitu dekat, tanpa disadari jika keganjilan sudah terjadi. Wasis terus melangkah menembus gelap ruang yang ia lalui, sampai ketika kakinya mulai merasakan lantai teramat dingin. Di saat itulah baru ia merasakan keanehan. Wajah Wasis mendadak pucat saat menyadari ada hal yang tidak masuk akal, di mana ia awal memasuki sebuah kamar hanya berukuran 2x3, tapi kini dirinya seperti menyusuri lorong-lorong gelap tanpa ujung. Wasis benar-benar panik. Tangannya meraba-raba seperti ingin memastikan, namun hanya dingin lembab yang tersentuh jarinya, membuat ketakutannya mencuat setelah yakin jika ia memang berada di suatu tempat yang tidak dirinya ketahui. Sebentar Wasis terdiam, mencoba berpikir tenang, sembari sesekali berteriak meminta tolong. Tapi teriakan-teriakan Wasis hanya menghasilkan pantulan suaranya sendiri yang menggema. Dengan tubuh gemetar, Wasis kembali berjalan menyusuri lorong lembab nan gelap tanpa tahu arah. Berharap akan ada jalan baginya untuk bisa keluar, sampai pada titik di mana tubuhnya terduduk lemas. Wasis dikejutkan dengan suara riuh dari arah depannya. Setitik harapan seketika memancar dari sorot mata Wasis yang kemudian memaksa tubuhnya untuk bangkit, mengayunkan langkah kaki penuh semangat dan berharap bisa segera lepas dari ketakutan yang menderanya. Wajah Wasis sejenak menyirat satu kegelapan. Ketika menemukan ujung lorong bercahaya terang, bukan hanya itu, suara riuh yang membuat dirinya bersemangat juga terdengar dari arah ujung lorong, membuatnya yakin jika itu adalah jalan keluar dari lorong menakutkan berhawa lembab. Wasis terlihat bisa bernafas lega. Setelah sampai di ujung lorong dan mendapati tempat terang yang ramai, ia sempat terduduk dan sebentar membaringkan tubuhnya, melepas rasa takut dan meredam nafasnya yang masih memburu. Namun tidak berapa lama setelah Wasis terlihat tenang, mendadak wajahnya kembali menegang ketika hidungnya tiba-tiba mencium bau wangi Kamboja yang teramat menyengat. Buru-buru Wasis bangkit untuk memastikan bau kembang yang ia tahu adalah kembang kuburan.
Matanya menatap tempat lapang yang terang dengan banyak manusia berseliweran hilir mudik. Satu persatu Wasis menatap tiap-tiap orang yang berjalan dekat dengan tempatnya berdiri. Lama Wasis terbengong, bingung dengan keadaan di sekelilingnya. Keanehan kembali ia rasakan ketika mengamati seluruh tempat layaknya tanah lapang yang sangat asing baginya. Apalagi saat dengan seksama matanya melihat orang-orang yang berlalu lalang, Wasis semakin merasakan keganjilan, di mana wajah dan kulit tubuh mereka semua putih, memucat, serta terdapat bulatan hitam di mata luarnya. Tapi yang membuat tubuh Wasis seketika merinding ketakutan adalah bau wangi bunga Kamboja ternyata bersumber dari tubuh mereka. Di mana aku? Wasis bergumam dalam hati. Ia benar-benar merasa asing dengan tempat dan setiap sosok yang ada di sekitarnya. Suatu tempat berhawa lembab tanpa Wasis tahu arah timur dan barat. Perlahan Wasis yang sudah tersusupi rasa takut melangkahkan kakinya, melewati dan bersimpangan dengan sosok-sosok berwajah pucat, serta tubuh beraroma wangi bunga Kamboja. Mereka berjalan berlalu lalang dengan diam. Tatapan mereka kosong, tidak memperdulikan kehadiran Wasis. Selangkah demi selangkah Wasis menapak lantai tanah dingin, berharap akan menemukan jalan ataupun seseorang yang mungkin dikenalnya. Namun sampai beberapa saat lamanya Wasis tetap tidak menemukan apapun yang menjadi harapannya. Wasis baru menghentikan langkahnya sejenak kala melihat sebuah gapura bersusun batu bata merah dengan tinggi 3 kali tubuhnya. Meski merasa aneh, Wasis dengan sisa-sisa keberanian tetap meneruskan langkahnya, menjejaki 5 tingkat tangga batu berlumut dan masuk ke dalam gapura. Tapi sebentar kemudian, setelah menuruni dan 2 langkah masuk, tubuh Wasis diam terpaku. Matanya terbelalak, menatap ngeri puluhan sosok di dalam gapura. Sosok-sosok bertubuh jangkung, kurus kering kerontang tanpa daging, dan hanya seperti tulang berbalut kulit berwarna hitam gelap. Namun saat sosok-sosok itu bersamaan menatap Wasis, kengerian kembali terlihat dari bola-bola mata mereka yang putih rata. Lutut Wasis seketika goyah, tubuhnya gemetar hebat. Ketakutannya memuncak manakala sosok-sosok yang menyadari kehadirannya perlahan mendekat. Langkah mereka pelan, tidak bersuara, seolah tidak berpijak tanah. Brak! Wasis tersungkur, tertunduk dengan lutut menopang. Sekilas ia masih melihat kaki-kaki kurus hitam tinggal beberapa jengkal dari tempatnya. Sebelum sesuatu ia rasakan melilit kuat tubuh lemahnya. Wasis mencoba mencari tahu tentang apa yang membekap tubuhnya. Ia mengangkat wajahnya, melihat lembar-lembar putih yang entah datangnya dari mana, tiba-tiba sudah menempel kuat. Ia berusaha memberontak dengan sisa tenaga yang tidak seberapa, namun sia-sia. Sebentar mata Wasis menatap lurus ke depan, di mana dari sebuah bangunan seperti pendopo keluar sesosok tinggi, 2 kali lebih tinggi dari sosok-sosok yang berada di depannya. Matanya menyorot putih tajam sebesar kepalan tangan, menunjukkan satu amarah yang meletup saat kilat-kilat merah menyambar di sekitar tubuhnya. Plak! Tubuh Wasis mendadak panas setelah merasakan tamparan lumayan kuat pada bagian kepala belakang, hingga sesaat kemudian membuat kepalanya sangat berat dengan mata melemah meski hanya untuk sekedar mengerjap. Blek! Kuat, tubuh Wasis terhempas ke tanah, membuatnya kembali tersadar dan membuka mata perlahan. Erangan dan lenguan pertama kali yang keluar dari mulut Wasis saat merasakan tulang-tulang di tubuhnya seperti remuk. Ia hanya mampu berbaring lemah sambil meringis, sebelum beberapa tangan mencengkeram lengannya dan cepat-cepat menyeretnya menjauh dari tempat itu. Bocah ora sopan, kebanyakan tingkah, terlalu berani. Umpatan-umpatan keras dan sengit mendadak memenuhi rongga telinga Wasis, membuatnya kembali berpikir dan berusaha memulihkan ingatannya. Sedikit demi sedikit Wasis mencerna, mencoba mengenali sekitar tempatnya kini berada. Ingatan Wasis sebentar terbantu dengan beberapa sosok yang berdiri membelakanginya, menyadarkannya jika ia kini tengah terduduk menyandar di tembok dinding teras. Meski belum sepenuhnya mengerti tentang apa sebenarnya yang tengah dirinya alami, tapi Wasis kini tahu dan yakin bahwa ia telah berada di alam nyata. Bertambah keyakinannya saat melihat dengan jelas salah satu sosok yang baru saja mengumpat dirinya dengan sengit, Mbak Toha. Wajah Wasis bertambah lega dengan kemunculan seorang teman kerjanya, Tanto, yang mendekati dan menyodorkan segelas air putih padanya. Syukur sis, kamu selamat. Nih, minum dulu. Wasis segera menerima segelas air yang disodorkan tanpa menghiraukan ucapan Tanto.
Tapi baru 2 teguk mendadak Wasis memuntahkan air di mulutnya. Wajahnya menegang menatap Tanto yang terlihat santai. "Air apa ini, Tok?" tanya Wasis lirih sambil mengusap lidahnya pelan. "Ini air sudah didoain sama beliau, biar kamu bebas dari pengaruh setan yang memburumu," sahut Tanto, seraya menunjuk sosok lelaki bersorban yang berdiri berdampingan dengan seorang lelaki muda, tengah menghadap sebuah pohon besar nan tinggi menjulang. "Udah, kamu habisin aja, jangan dipikir rasanya. Yang penting kamu bisa pulih kembali." Tanto kembali menyodorkan gelas berisi sisa air yang tadi tidak ingin Wasis minum lagi. Namun setelah mendengar penjelasan Tanto, Wasis akhirnya memaksakan diri menengguk habis sambil meringis. Setelah merasa lebih baik, Wasis kembali mencoba mengingat kejadian demi kejadian yang ia alami. Dari awal sampai akhir ia merundut. Tapi sebelum semua terekam dalam memori otaknya, ia dikejutkan dengan suara bising disertai gemuruh angin dari pohon besar yang berada di hadapan 2 sosok lelaki bersorban dan lelaki muda. "Cepat, bawa temanmu masuk ke dalam," satu perintah tegas dari suara nyaring sosok perempuan yang berdiri di samping Batoha, menambah rasa tegang mencekat dalam diri Wasis yang baru saja sedikit dan sebentar merasakan kelegaan. Sepintas Wasis masih bisa melihat ketegangan dan suasana mencekam tempat itu sebelum Tanto memaksakan mengangkat tubuhnya dan memapa masuk ke dalam. Namun dalam batin Wasis yakin jika yang tengah terjadi di halaman belakang itu ada kaitannya dengan apa yang baru saja ia alami. "Sekarang jadi urusanmu. Abah akan membantumu dengan doa," seraut wajah tenang penuh wibawa dengan seulas senyum berkarisma menatap dan menepuk pelan pundak sesosok lelaki muda yang berada di sampingnya. Meski keadaan saat itu di halaman belakang, tepatnya di depan sebuah pohon besar nan tinggi menjulang, sangat mencekam, namun tidak tersirat sedikit pun rasa takut di wajah sesosok lelaki bersorban yang perlahan mundur, menjauh dari tempatnya berdiri bersama sang lelaki muda, memberi kesempatan pada sang pemuda untuk merampungkan urusannya. Sang pemuda sendiri hanya mengangguk pelan, menunduk sebentar dan kembali tegak berdiri menghadap pada pohon di depannya. Bersamaan dengan itu dari arah pohon angin kencang kembali bergemuruh kencang, menghempaskan daun-daun dan ranting-ranting kering berguguran ke tanah. Tidak hanya itu, satu helaan nafas kemudian dari balik pohon tua yang tinggi menjulang, bau gosong menyengat secara tiba-tiba tercium pekat, menjadi awal kemunculan puluhan siluet hitam melayang dan berdiri mengelilingi sang pemuda. Kini nampak jelas wujud dari puluhan sosok yang sudah tegak meski hanya terpapar cahaya redup dari lampu teras. Wujud layaknya tulang belulang tanpa daging terbungkus kulit hitam. Hanya saja mata sosok-sosok itu tampak putih rata menyorot tajam pada sang pemuda. Ketegangan terlihat dari wajah sang pemuda walaupun tidak tersirat rasa takut saat dirinya harus berdiri sendiri menghadapi puluhan makhluk mengerikan. Padahal di belakangnya di dalam teras nampak 3 sosok laki-laki dan sesosok perempuan ikut menyaksikan. Dari keempat orang itu hanya wajah sosok perempuan berkebaya hitam dan bersanggul tampak menggurat kecemasan, sebab dirinya tahu yang tengah dihadapi sang pemuda bukanlah makhluk sembarangan, tapi dirinya juga sadar jika yang mampu memusnahkan makhluk-makhluk tinggi hitam itu adalah sang pemuda, dikarenakan dalam darahnya mengalir darah pancer dari 2 terah besar yang menjadikannya seorang getih pengarep. "Duh Gusti, lindungi dan bantu anakku," gumamnya lirih saat melihat puluhan makhluk tinggi hitam mulai berkelebat mengerumuni sang pemuda. Sang pemuda sendiri yang tidak lain Sanjaya terlihat tidak bergeming. Ia masih tegak berdiri menyungging senyum sinis meski aura hitam pekat mengelilinginya. Sejenak suara gemertak panjang mengeluarkan percikan-percikan api membuat hawa sekitar panas. Suasana semakin mencekam manakala Sanjaya mengeluarkan sebilah keris bergagang kepala naga bermata batu hijau. Riuh ramai sesaat halaman belakang di mana kilatan-kilatan hitam saling bertemu, berbenturan, menimbulkan suara gemuruh. Angin semakin berembus kencang menyamarkan pandangan ketika sosok-sosok jangkung menjadi siluet-siluet membentuk gumpalan hitam berkabut, bergulung-gulung mengurung Sanjaya. Tidak lama setelahnya hawa panas tiba-tiba begitu kuat menyengat, yang disusul satu dentuman keras terdengar saat gumpalan-gumpalan hitam pecah dan memudar menjadi bayang-bayang. Kelegaan sejenak terpancar dari wajah merah Sanjaya melihat puluhan sosok jangkung hitam yang mengeroyoknya sirna.
Namun itu tidak bertahan sampai 5 tarikan nafas. Sebab sebentar kemudian mendadak, kabut-kabut hitam lebih tebal dan pekat muncul bersama liringan bola-bola api yang memancar putih dan menghantam Sanjaya. Sanjaya terpekik, terkejut dengan kekuatan besar di balik bola-bola api itu, hingga saat kembali berbenturan tidak terhindari. Tubuh Sanjaya terpental jauh ke belakang. Wajah Sanjaya kini terlihat pucat. Matanya nanar menatap gumpalan kabut hitam yang dikelilingi bola api. Berubah dalam sekejap menjadi satu sosok hitam yang tingginya 3 kali dirinya. Sosok dengan sepasang mata putih rata sebesar kepalan tangan terdengar menggeram berat, seperti sedang menahan sebuah letupan amarah. "Jahanam, tidak akan aku biarkan siapapun menghancurkan jenggoloku, termasuk kamu, hai anak manusia." Keras menggelegar, suara bentakan dari sosok yang menatap nyalang pada Sanjaya. Bukan hanya Sanjaya, saat itu terlihat panik. Tapi juga pada ketiga sosok yang berdiri menyaksikan dari teras, hanya satu wajah yang terlihat masih tenang. Wajah dari seorang lelaki berbadan tegap yang terhitung dan memiliki gelar Alul Bait. Sanjaya perlahan bangkit. Setelah mengusap darah yang keluar dari bibirnya, rasa sesak serta nyeri di dadanya seolah tidak terasa lagi ketika mendengar amarah sosok mengerikan di depannya. Ia kembali menggenggam erat keris kecil berkepala naga yang berada di tangannya, bersiap dengan segala kemungkinan yang bakal terjadi selanjutnya. "Sanjaya, teteskan darahmu pada keris itu cepat." Sedikit terkejut, Sanjaya mendengar suara melengking di belakangnya. Suara yang sangat ia kenal milik ibunya seketika mengingatkannya akan pesan awal sebelum ia dan ibu serta sang Alul Bait, gurunya, datang untuk membebaskan rumah Prabon yang dijadikan jenggolo oleh sosok jerangkong yang kini ada di hadapannya. Sadar akan hal itu, Sanjaya mundur 2 langkah, lalu dengan setengah memejamkan mata, ia menggoreskan ujung keris pada tangannya. Seketika, darah merah mengalir dari bekas goresan. Walau tidak deras, namun cukup untuk membaluri ujung keris hingga pada lekukan ketiga. Tawa keras dari sosok hitam sesaat menggema melihat kesiapan Sanjaya dengan sebilah keris kecil lawean lengan yang sejatinya milik ibunya. Tanpa menyadari jika keris yang kini telah terolesi darah dari sang Getih Pangarep mengandung sebuah kekuatan luar biasa. Dengan diawali bentakan dan teriakan keras, Sanjaya berlari maju ke depan sambil menghunuskan keris. Kilat-kilat kuning keemasan seketika memenuhi dan menerangi tempat sekitar, berasal dari keris lawean lenggan yang disabetkan Sanjaya. Kini riuh desiran angin bercampur kilatan berasap kembali memenuhi halaman belakang. Entah berapa kali letupan-letupan kecil terjadi saat kilatan keemasan menghantam gumpalan hitam yang melindungi tubuh jangkung sosok jerangkong. Sampai akhirnya, di satu kesempatan, Sanjaya yang tepat berada di depan sosok jerangkong menerjang kencang dengan hunusan keris ke tubuh hitam jerangkong. Seketika itu asap hitam membumbung tinggi sebelum suara layaknya ledakan dan geraman terdengar keras membahana sampai menggetarkan sekitaran halaman. Jeritan tidak kalah melengking juga sebentar kemudian menyusul saat Wuri ibu Sanjaya melihat sang Getih Pangarep anaknya terpental jauh dan terguling-guling. Saat itu juga Wuri berlari menghampiri Sanjaya. Naluri sebagai seorang ibu seketika tergugah mendapati anaknya terkapar berlumur darah. Tangis Wuri tidak mampu terbendung saat mengusap darah yang keluar dan mengalir dari bibir dan hidung Sanjaya. La haula wala quwata illa billah. Sejenak Wuri menolehkan kepalanya mendengar suara lantunan kalimat suci dari Ahlul Bait yang memang ia percaya sebagai penuntun anaknya. Lenguhan juga sebentar terdengar dari Sanjaya yang mencoba bangkit dari pangkuan ibunya. Apa ini sudah berakhir?" Lirih suara Sanjaya bertanya. "Sudah nak, makhluk itu sudah kembali ke asalnya." Kelegaan seketika memancar dari wajah Sanjaya mendengar jawaban sosok yang sedikit demi sedikit telah menuntunnya keluar dari garis hitam leluhurnya. Akan tetapi baru saja Sanjaya yang berjalan tertatih dengan dibantu ibu dan gurunya baru memasuki teras, mereka dikejutkan satu teriakan dari dalam. Buru-buru ketiganya masuk dan memastikan yang terjadi. Saat ketiganya terhenyak, melihat Tanto menangis pilu di samping sebujur tubuh membiru yang tengah dipangku Mbak Toha. Tubuh itu kaku meregang,
Matanya melotot, mendongak ke atas, seolah merasakan sakit luar biasa sebelum nafasnya terputus. "Fandi!" Tanto masih begitu histeris melihat kematian Fandi yang tidak disangkanya. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucap sang ahlul bait ketika ikut memeriksa keadaan Fandi yang benar-benar sudah tidak bernyawa. Sanjaya dan Wuri terlihat saling pandang. Bibir keduanya sama-sama keluh melihat satu korban lagi akibat kutukan lemah ireng Jalasuto. Meskipun kini Jenggolo sudah berhasil dihancurkan oleh Sanjaya, namun harus dibayar nyawa Fandi, sahabat Sanjaya. Wasis yang belum sepenuhnya pulih terlihat bibirnya bergetar melihat sahabatnya meninggal dengan tragis. Air matanya deras mengalir tanpa ia sadari. Jiwanya sangat terguncang saat itu hingga hanya isakan yang mampu keluar dari tenggorokannya. Rupanya iblis itu tidak mau melepas dan ikut membawa pergi Sukmana Fandi, ucap Mbah Toha yang baru saja selesai mengatupkan kedua mata Fandi. "Untuk sementara kita urus jenazahnya dan urusan rumah ini tolong kosongkan dulu selama 41 hari. Setelah itu insya Allah saya sendiri yang akan membersihkannya dari aura hitam lainnya." Sang ahlul bait sejenak menarik nafas panjang setelah berucap. Kemudian menatap tubuh Fandi yang sudah tidak bernyawa sembari melantunkan doa membuat yang lain terdiam mengamini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.